Sebenarnya itu nggak ada salahnya kalau perempuan ngutarain perasaannya duluan, tapi harus siap mental dulu tentunya. Kalau diresponnya baik, ya syukur. Tapi kalau nggak direspon, ya udah terima resikonya. Di dunia ini pasti ada kok perempuan yang memberanikan diri untuk bilang langsung soal perasaannya kepada laki-laki yang dia suka. Aku sendiri contohnya. Awalnya sih aku mengagumi sahabat aku sendiri dalam diam. Tapi nyatanya aku gak sekuat itu. Aku hanya bertahan selama 7 tahun aja. Rasanya tuh kayak nyesek aja, mendem perasaan sendirian. Kayak, wah, berat banget sih kayaknya. Aku ingat banget, aku ngutarain perasaan itu ketika bulan puasa tahun 2022. Dan posisinya itu aku lagi di Jakarta, ikut mbak aku, sedangkan dia posisinya waktu itu ada di kampung. Rasanya kayak campur aduk banget, deg-degan iya, gemeter iya, takut buat ngutarain perasaan itu duluan. Tapi aku udah bilang sama diri aku sendiri, apapun hasilnya aku akan terima. Dan yang aku harapkan ketika aku bilang aku ada rasa sama kamu udah dari lama, aku tuh berharap banget dia jawab, aku hargai perasaanmu, tapi maaf untuk saat ini aku sedang menjaga perasaan aku untuk seseorang. Aku tuh berharap banget dia bilang kayak gitu. Jadi tuh kayak biar kayak langsung nyakit aja gitu loh, biar kayak langsung nyesek terus aku lupa sama dia dan terus perasaan tuh bakal hilang gitu. Tapi nyatanya enggak. Dia malah balas kaget kayak, hah? Ini beneran? Ini kamu nggak salah ngomong kan, nggak salah ngechat kan, ini cuma latihan doang kan, kamu ngomong kayak gini sama aku, ini beneran? Terus dia bilang gini, sama, aku juga ada rasa sama kamu, bahkan udah lama banget. Dan aku tuh nggak tahu lama bangetnya dia itu dari kapan gitu. Asli sih, di sisi lain aku ngerasa senang, tapi di sisi lain ngerasa sedih juga. Sebenarnya bukan jawaban itu yang aku mau gitu. Mengapa aku bertahan sampai 7 tahun untuk mendem perasaan itu sendiri? Karena aku gak mau ada hubungan pacaran. Tapi nyatanya aku gak kuat buat mendem perasaan itu sendirian. Dan ya, mau gak mau, lama-kelamaan komunikasi itu terus berjalan. Tapi perbincangannya dan responnya beda banget sama yang sebelumnya. Kayak bener-bener pacaran, dan respon dia tuh cepet banget. Kadang aku suka bingung, kayak ini gimana ya, harus sedih kah, atau seneng kah, atau malah nyesel. Bahkan setiap hari aku selalu dihantui kayak pikiran-pikiran yang kayak, kamu kenapa sih ngutarain perasaan itu duluan? Kamu kenapa gak mau tahan bentar lagi aja gitu, beberapa tahun lagi? Kamu kenapa sih gitu? Terus kayak ngerasa, ya Allah berdosa banget ya. Ya Allah ini gimana kelanjutannya? Terus kayak bingung banget deh. Terus ada tuh ketika sesudah lebaran, pas lebaran Idul Fitri aku gak bisa pulang ke kampung karena ada urusan di Jakarta. Aku pulang ke kampungnya itu sesudah lebaran. Aku pulang ke kampung karena urusan di Jakarta udah selesai. Dan seringkali aku ngerasa ketika aku berkomunikasi dengan dia lancar dan baik, aku selalu ngerasa kayak ada aja gitu ujian yang datang. Selalu ngerasa gelisah, dan yang lebih parahnya lagi, HP aku udah hilang 2 kali. Yang pertama dimaling orang pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Yang kedua dicopet orang. Ya itu atas keterbatasan aku juga sih. Tapi kenapa pas banget di saat aku lagi bucin-bucinnya banget sama dia ini. Awalnya dari ujian itu aku sadar kalau Allah tuh cemburu. Kenapa malah sampai sejauh ini? Kamu sering nunda sholat, lalai sama kewajibanmu sebagai hambanya.
Tapi kesadaran itu hanya sesaat, dan besoknya kambuh lagi, lanjut lagi, komunikasi lagi. Bahkan HP yang baru, ketika dapat HP baru, lanjut lagi komunikasi kayak yang udah-udah, kayak yang sebelumnya. Ya Allah, bisikan setan tuh bener adanya ya. Dan gak sampai di situ aja ujiannya. Bahkan ada lagi ujian yang ketiga. Itu sangat berat banget, sampai linglung, bingung harus gimana, kayak buntu, mau minta tolong sama siapa, mau minta bantuan sama siapa, mau cerita ke siapa. Nanti kita lanjut cerita lagi ya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita selanjutnya.